adik-adik sekolah minggu, apa kabar minggu ini? Baik kan? Pagi hari ini kita mau kembali mulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa. Dilipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang berada dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan, terima kasih kalau Kau boleh bangunkan kami pada pagi hari ini untuk beribadah sekolah minggu. Tuhan, bila sebentar kami akan mulai ibadah kami, Engkau yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya sungguh Tuhan kami dapat beribadah dengan baik. Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau angkat satu pujian kasih Yesus indah. Kita angkat pujian ini sama-sama ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Nah, adik-adik, sekarang kita mau dengerin khotbah. Sebelum mendengerin khotbah, jangan lupa disiapin ya Alkitabnya. Kita mau angkat satu pujian lagi sebelum khotbah. Kita mau angkat lagu Bapa Aku Datang Padamu. Kita angkat pujian ini sama-sama ya. Bapakku datang
Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Vera pada minggu ini. Nah, adik-adik, siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya. Sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Sebelumnya, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, ditutup matanya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan pada kami pada pagi hari ini. Bapa di sorga, Engkau yang menyertai kami Tuhan. Ketika kami mau mendengarkan firman Tuhan, Kau berkati juga Kak Vera yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengurapi Kak Vera Tuhan. Kau yang juga yang berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Kau yang menyertai mereka. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa dan permohonan kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini tertulis dari Injil Matius 1 ayat 18 sampai 25. Injil Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kalau Matius itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Nah, perjanjian baru ya. Nah, adik-adik kita bersama-sama membacakannya ya. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, adik-adik, di dalam firman Tuhan ini, adik-adik kita disuruh bersukacitalah karena Tuhan ada di antara kita. Adik-adik, artinya bersukacita adalah senang, gembira. Nah, adik-adik, pada minggu yang lalu, adik-adik playgroup dan TK sudah merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik sangat bersukacita, bukan? Siapa adik-adik di sini yang sangat senang pada tanggal 5 kemarin? Nah, semua adik-adik sekolah minggu playgroup dan TK sangat senang. Ada yang bernyanyi, ada yang menari. Nah, begitu juga dengan adik-adik tanggal 12 nanti, hari Minggu sekarang, adik-adik juga bersukacita. Kelas A, B, C akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di dalam hari kelahiran Tuhan Yesus ini, adik-adik tidak boleh takut. Karena Tuhan Yesus ada beserta kita, yang menyertai kita, yang memberikan sukacita selalu kepada kita. Nah, adik-adik, di dalam Matius ini, Yusuf juga tidak pernah khawatir karena Tuhan selalu menolong dia. Dia selalu bersukacita karena di dalam Yusuf itu dia selalu ingat
akan Tuhan Yesus yang selalu menyertai dia. Nah, adik-adik, di dalam Matius ini Tuhan Yesus lahir. Lahirnya Tuhan Yesus ini dari Roh Kudus. Nah, adik-adik, di dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus ini, adik-adik banyak mempersiapkan, seperti contohnya membelikan baju baru, sepatu baru, membuat kue Natal, dan menghias pohon Natal. Siapa di sini di rumahnya yang sudah ada pohon Natal? Banyak sekali. Ada yang sudah membuat pernak-pernik, pohon Natalnya dihias-hias. Nah, itu tandanya adik-adik sangat bersukacita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Nah, di dalam hari kelahiran ini, adik-adik tidak boleh takut dalam keadaan apapun. Adik-adik harus penuh dengan semangat karena Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik di waktu susah ataupun senang. Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik. Nah, di dalam hari kelahiran Tuhan Yesus ini, adik-adik dituntut untuk selalu bersukacita, tidak boleh cemberut. Harus selalu gembira, ceria untuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Apalagi nanti hari ini tanggal 12, adik-adik akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus di gereja, yaitu kelas A, B, dan C. Adik-adik harus bersukacita, bergembira untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tidak boleh khawatir. Adik-adik harus selalu gembira, semangat untuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu sangat sungguh baik. Adik-adik sudah disediakan melalui berkat-berkatnya, melalui orang tua kita, diberikan kesehatan dan pekerjaan yang sangat luar biasa. Nah, Immanuel, adik-adik tidak boleh takut karena Immanuel adalah Tuhan selalu beserta kita. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan pada pagi hari ini, karena Tuhan sudah menyertai kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Karena Tuhan Yesus adalah Immanuel yang selalu menyertai kami, baik itu suka maupun duka. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kau yang beri kesehatan kepada kami Tuhan, Kau yang berkati orang tua kami, Kau yang tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan permohonan kami hanya di dalam Kristus Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan pagi ini. Kita kembali lagi minggu depan. Dan tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Shalom, dadah. Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini udah mau selesai. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian lagi. Kita mau angkat pujian Kasihnya Seperti Sungai. Kita nyanyi pujian ini sama-sama lagi ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu pagi, kasihnya seperti sungai di hatiku.
adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kita mau tutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Doa Bapa kami, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.